Halo sahabat pembelajar, jumpa dalam Bincang BPSDM Kumham episode Ngopi Bersama Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Mari kita saksikan bersama. Pak, kalau sekarang kan kita banyak digaungkan Kemenkumham Korpu, tapi menurut saya banyak pertanyaan dari pegawai Kemenkumham sendiri yang masih bertanya-tanya tentang Korpu itu apa, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan di sini supaya teman-teman di seluruh Indonesia tahu Korpu, Kemenkumham Korpu itu apa. Yang dikatakan corporate university itu sebetulnya adalah strategi ya atau alat ya. Manajemen ya, kalau manajemen itu ada dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan seperti itu ya, yang POAK gitu yang bisa kita kenal. Jadi Korpu itu adalah strategi atau alat manajemen ya yang dapat mendorong, membantu tujuan daripada kementerian ini gitu. Melalui apa? Melalui pembelajaran gitu. Sehingga nanti akan meningkat dari sisi kompetensi individu dan sisi organisasinya. Itu Korpu. Jadi Korpu itu sebetulnya ada 4 unsur. Satu, terkait dengan strategi atau alat manajemen. Yang kedua, untuk mendukung tujuan strategis daripada organisasi. Organisasinya apa? Misalkan di BPSDM. Satu kementerian ya Kementerian Hukum dan HAM ya. Yang ketiga, terkait dengan pembelajaran. Yang keempat adalah secara individu dan institusional atau organisasi. Jadi bagaimana meng-link and match-kan ya, bagaimana menyelaraskan antara pembelajaran yang ada di BPSDM dengan kinerja yang ada di seluruh unit eselon 1. Jadi ke depan nggak ada lagi bikin pembelajaran di sini, tapi nggak ada hubungannya dengan kinerja gitu. Buat apa? Gitu, misalkan imigrasi tahun yang akan datang mereka merencanakan fokus kepada bidang pengawasan. Nah, seharusnya di BPSDM itu sudah bisa merumuskan dari tahun sebelumnya. Modulnya terkait pengawasan, kurikulumnya terkait dengan pengawasan, silabinya terkait dengan pengawasan. Nah, begitu ini berjalan, pembelajarannya pun berjalan sama. Pembelajarannya berjalan sehingga pembelajaran yang dia dapatkan itu juga bisa dimanfaatkan untuk pencapaian kinerjanya, mendukung kinerjanya. Kan sekarang banyak dari kita terkait dengan pembelajaran yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. Nah, ini kan sangat sayang sekali, uang sudah banyak keluar, tapi begitu pulang nanti ke tempat kerja nggak bisa diaplikasikan. Karena pembelajaran itu kan ada 3 tadi. Pembelajaran yang dilakukan di tempat kerjanya itu porsinya lebih besar, hampir 70%. Coaching dan mentoring dengan lingkungan sekitarnya, dan yang klasikal yang biasa kita lakukan di sini itu hanya 10%. Jadi BPSDM ini harus bisa menjangkau ke arah sana. Nah, dari pembelajaran yang dari tempat unit eselon 1 itu repositorinya di BPSDM. Sehingga nanti BPSDM akan menjadi gudangnya riwayat pembelajaran seluruh pegawai. Jadi manakala Pak Menteri misalkan pengen tahu Pak Ali Usman, klik Ali Usman, nomor NIP-nya sekian, dia akan keluar riwayat pembelajarannya. Begitu mau dipromosikan, oh Pak Ali Usman sudah begini, pembelajarannya sudah ini, pangkatnya sudah ini, berarti ini udah bisa untuk dipromosikan ke sini gitu. Para pegawai itu tidak ditugaskan. Pegawai itu nanti akan minta, akan melamar untuk mengikuti diklat. Oh, saya memang kurang di sini, gitu. Sehingga saya harus mengikuti diklat ini. Cuma keinginan orang untuk diklat, untuk belajar, di kita kan masih kurang. Sama seperti keinginan untuk belajar masih kurang. Nah, gimana caranya? Ada yang pagi-pagi itu sampai lari-lari, dia pakai helm, dia pakai jas hujan. Gara-gara dia sudah jam 7.29 untuk ngambil absen. Wah, sampai lari masih pakai sendal, turun dari motor, set gini hanya untuk ngambil absen. Kenapa? Ujungnya dengan uang. Kalau dia misalkan terlambat, ini akan dikurangi tunkernya kan. Seperti itu. Nah, model pembelajaran pun bisa. Misalkan sekarang kita punya hak
20 JP 1 tahun. Bagilah setiap bulannya itu misalkan 2 JP. Jadi kalau 2 JP setiap bulan berarti 1 tahun kurang lebih ada 24 JP ya. Jadi 1 bulan pegawai itu minimal harus terpenuhi 2 JP. 2 JP itu apa? Kalau teman-teman pengen tahu, ikut diskusi, ikut seminar, dapat sertifikat, itu udah bisa jadi 2 JP. Nah, kalau pegawai bisa menyerahkan bukti sertifikat itu, sudah terpenuhi 2 JP-nya. Nah, bagi mereka pegawai yang tidak melakukan itu, dia akan dikurangi tunkernya. Saya yakin semua pegawai akan belajar. Atau belajar mandiri melalui e-learning. Klik, misalkan tak e-learning. 1 hari e-learning itu 3 JP. Kan bisa di-upload, misalkan di situ, dia belajar, pretest, post-test, lulus, dapat sertifikat, kasihkan. 3 JP 1 hari, selesai. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam pembelajaran.